jelas bahwa residipis bersurban kambuhan Bahar bin Smith itu tidak bisa lagi lari dari jeratan hukum. Kenapa? Yang pertama, 3 tersangka yang ditangguhkan penahanannya oleh Polres Tangerang Kota itu sudah memberikan kesaksian bahwa Bahar bin Smith residipis bersurban kambuhan ini ikut dalam dugaan penganiayaan Kang Rida Banser. Bahkan informasi itu bisa juga dicurigai sebagai sebuah informasi hoax. Tapi buktinya kan hari ini terbukti bahwa Ansor Banser ini benar-benar turun ke jalan, demo di depan Polresta Tangerang Kota dan mendesak agar residipis bersurban kambuhan ini segera ditangkap dan dipenjarakan. Terbukti kan? Assalamualaikum sahabat Awi Kartapati. Saya kemarin sudah memposting berita mengenai ada rencana Ansor Banser Kota Tangerang itu menggeruduk di Polresta Tangerang Kota untuk mendesak agar residipis bersurban kambuhan itu segera ditangkap dan dipenjarakan. Tapi sepertinya dari komentar-komentar para netizen ini skeptis, tidak percaya dengan berita itu. Masa sih Ansor Banser Kota Tangerang khususnya berani melawan cucu Nabi? Dan banyak sekali lah komentar, intinya skeptis. Kemudian kedua, komentar-komentar yang menyebutkan bahwa ini konten kreatornya getabrus, ngomong blibet, susah dipahami. Ya, itu memang saya akuin bisa saja terjadi. Karena juga saya tidak mengklaim saya itu yang paling benar. Bahkan informasi itu bisa juga dicurigai sebagai sebuah informasi hoax. Tapi buktinya kan hari ini terbukti bahwa Ansor Banser ini benar-benar turun ke jalan, demo di depan Polresta Tangerang Kota dan mendesak agar residipis bersurban kambuhan ini segera ditangkap dan dipenjarakan. Terbukti kan? Kemudian soal narasi yang belepotan, muter-muter nggak jelas, saya akui itu juga bisa jadi pelajaran diri saya. Tapi ya, insya Allah apa yang saya sampaikan ini tidak muter-muter dan pesannya memang sampai kepada netizen semua. Jadi kalau banyak salah, sekali lagi saya mohon maaf dan saya akan terus bagaimana cara menyampaikan ini tidak belibet, tidak blunder, mulut-mulut kemana-mana. Kurang lebih kan seperti itu. Oke. Nah, kalau kita kembali lagi kepada persoalan kinerja polisi khususnya Polres Tangerang Kota yang sudah melalui tahapan yang pertama, kasus dugaan penganiayaan yang menjadi korban adalah Kang Rida Banser ini. Sebelum ditetapkan si residipis bersurban kambuhan Bahar bin Smith menjadi tersangka, sebetulnya udah ada tersangka sebelumnya sejumlah 3 orang. Ini semua muhibin. Tapi menurut informasi banyak pihak bahwa 3 orang muhibin yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini ditangguhkan penahanannya karena sudah ada yang menjamin. Kurang lebih informasinya seperti itu. Dan kalau kita cermati, kita analisa di berbagai sosial media, saya juga berusaha mencari informasi yang valid dari pihak-pihak yang berkompeten di sini, Ansor Banser Kota Tangerang melalui Tubagus Mogi, ya sepertinya sudah tidak bisa terbantahkan. Saya bukan penasihat hukum, saya juga bukan praktisi hukum, saya juga bukan seorang ahli hukum. Tapi nggak penting kan? Ini kita menganalisa kan dari berbagai sumber yang kita yakini kebenarannya, bahwa memang ini sudah tidak bisa terelakkan. Residipis bersurban kambuhan Bahar bin Smith ini sudah tidak bisa
mengelak dari jeratan hukum. Kenapa dikatakan seperti itu? Dari berbagai informasi, saya coba wawancarai dan seterusnya, informasi saya kumpul ini, jelas bahwa residipis bersurban kambuhan Bahar bin Smith itu tidak bisa lagi lari dari jeratan hukum. Kenapa? Yang pertama, 3 tersangka yang ditangguhkan penahanannya oleh Polres Tangerang Kota itu sudah memberikan kesaksian bahwa Bahar bin Smith residipis bersurban kambuhan ini ikut dalam dugaan penganiayaan Kang Rida Banser, dan ini sudah di floor atau dipublish keterangan ini oleh pihak langsung dari Polres Tangerang Kota. Saya tidak mengada-ada, saya tidak membumbu-bumbui, tidak. Ini ada jejak digitalnya, ada videonya. Coba Anda saksikan bagaimana Polres Tangerang Kota itu menyatakan atas kesaksian 3 tersangka sebelumnya yang ditangguhkan penahanannya bahwa residipis bersurban kambuhan Bahar bin Smith ini memang diduga menjadi pelaku dan bahkan diduga pelaku utamanya atas korban Kang Rida Banser. Kita simak videonya. Ini berdasarkan keterangan saksi ya, saksi dan korban, bahwa yang bersangkutan ikut melakukan pemukulan. Jadi pertama ada tiga tersangka. Bentar. Ada 3 tersangka. Lalu dari 3 tersangka itu menjelaskan bahwa yang bersangkutan juga melakukan pemukulan, sehingga penyidik juga melakukan pemanggilan terhadap saudara Bahar Smith. Jadi clear, mau apa lagi? 3 tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya memberi kesaksian seperti itu, dan ini yang diinformasikan langsung dari Polresta Tangerang Kota bahwa dugaan itu sangat kuat sekali mengarah ke residipis bersurban kambuhan Bahar bin Smith. Kenapa ini saya ulang-ulang? Kalimat residipis bersurban kambuhan, Anda tentu saja pasti sudah buka-buka jejak digital yang lama mengenai Bahar bin Smith ini, bagaimana berkali-kali, berulang-ulang dan terus-menerus Bahar bin Smith ini selalu bersentuhan, selalu terkena kasus pidana. Ya pernah dipenjara, berarti kan residipis. Kena lagi, lolos lagi, kena lagi, lolos lagi, dan seterusnya. Tapi kali ini, seperti yang saya posting video saya sebelumnya, bahwa residipis bersurban kambuhan ini kena batunya. Tak! Artinya apa? Residipis bersurban kambuhan Bahar bin Smith itu tidak hanya melawan saudara kita, Kang Rida Banser dan istrinya, tapi sekarang sudah berhadapan dengan Ansor Banser Kota Tangerang, dan tidak menutup kemungkinan akan berhadapan langsung dengan Ansor Banser di seluruh Indonesia kalau Polresta Tangerang Kota, dalam tanda petik ya, diduga main-main dengan persoalan ini. Artinya apa? Mengulur-ulur waktu. Kemarin pemanggilan pertama kan jelas, ditunggu 1 kali 24 jam, residipis bersurban kambuhan ini, Bahar bin Smith tidak mendatangi kan,
ke Polresta Tangerang Kota. Panggilan pertama sebagai tersangka. Nah, ini kan pasti ada panggilan kedua dan panggilan ketiga. Tujuannya demo ini adalah Ansor Banser Kota Tangerang adalah mendesak kepolisian agar secepatnya panggilan kedua itu dilayangkan lagi secepatnya. Jangan berlama-lama, jangan bertele-tele. Jelas apa yang dikatakan oleh Polres Tangerang Kota, jelas 3 tersangka sebelumnya ditangguhkan, penahanannya sudah memberikan kesaksian bahwa diduga kuat memang residivis Persurban Kambuhan Bahar bin Smith, yaitulah pelakunya. Clear kan? Mau apa lagi? Apalagi kalau kita lihat, kita dengar bagaimana pernyataan dari, kenapa saya katakan begini, pakai gerak begini, pengacara residivis Persurban Kambuhan Bahar bin Smith mengatakan, kenapa harus mengait-ngaitkan persoalan ini melebar, bleber kemana-mana, mencatut nama PWLS, Kang Rida Banser adalah anggota PWLS, PWLS sudah memberikan surat pernyataan menolak kehadiran Bahar bin Smith di Cipondo waktu itu, dan seterusnya, yang itu bukan substansi hukumnya. Kenapa ini? Jangan dibelok-belokkan persoalan ini ke yang tidak ada substansinya. Dan kita tidak akan membahas hal itu. Apalagi istri saudara Kang Rida Banser ini kan dilaporkan juga kan. Tapi udahlah, kita tepis saja. Itu nggak mutu. Nggak bermutu gitu loh. Cok. Gatel. Jadi mari kita tunggu saja. Dan terus kita kawal dengan sejelas-jelasnya agar Polres Tangerang Kota ini tidak masuk angin. Sekali lagi, bahwa kesaksian 3 tersangka sebelumnya yang ditangguhkan penahanannya oleh Polresta Tangerang Kota sudah memberikan kesaksian yang jelas dan tegas, cetha melo-melo. Jadi clear and clear. Clean and clear maksudnya. Oke, kita tunggu saja perkembangannya bagaimana. Harus terus kita kawal proses hukumnya dan kita support dan apresiasi yang kuat. Salam hormat buat Ansor Banser Kota Tangerang. Siami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.